Halo anak manis, hari ini kita akan menyaksikan kisah tentang Santa Teresia. Selamat menyaksikan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Di negara Perancis terdapat sebuah keluarga yang hidupnya bahagia, yaitu keluarga Beato Louis Martin. Istrinya bernama Zelin Martin. Mereka mempunyai 9 putri, yang 4 sudah meninggal dunia, yang hidup 5 anak, Pauline, Celine, Mary, Leonie, dan Teresia. Marilah anak-anak kita menyaksikan kisah Santa Teresia yang akan diperankan oleh suster dan ibu guru TK Santa Teresia. Selamat menyaksikan. Ibu bahagia ya melihat anak-anak kita yang cantik dan pintar-pintar sepertimu. Ayah, bisa saja. Kan ini berkat ayah juga. Ayah, Ibu, apakah Pauline boleh ikut duduk di sini? Silakan, Nak. Mari duduk di sini dekat ibu. Selin juga ingin duduk dekat ibu. Ya, Selin, mendekatlah ke sini, Nak. Saya dekat ayah aja ya. Saya juga. Ketika mereka duduk bersama, mereka mulai cerita apa yang dicita-citakan putri-putrinya. Ketika itu, Teresia baru berusia 4 tahun. Tetapi Mary sudah bertekad bulat bahwa keinginannya harus dicapai. Ayah, ibu, sekarang Mary sudah besar. Mary mempunyai satu keinginan. Mary ingin menjadi seorang suster. Apakah kau yakin dengan pilihanmu itu? Ya ayah, saya sangat yakin dengan pilihan saya. Kalau kau yakin, raihlah apa yang Mary inginkan itu. Terima kasih ayah, ibu. Keesokan paginya, keluarga Beato mengantar Mary pergi ke biara Karmelit. Mereka sangat senang melihat Mary diterima oleh suster kepala dengan sukacita. Keluarga Beato satu persatu memberi semangat agar Mary terus berjuang untuk meraih mimpinya. 1 tahun kemudian, apa yang dicita-citakan Mary juga dirasakan oleh Celine. Dia pun mencoba untuk memberanikan diri, mengatakan kepada keluarganya. Ketika mereka sedang berkumpul bersama, Celine memberanikan diri menyampaikan keinginannya kepada ayah dan ibunya. Ayah, ibu, apakah saya bisa mengatakan sesuatu? Apa yang akan Selin katakan? Katakanlah, Nak. Katakan saja, Selin. Sekiranya kami mampu untuk mengabulkan permintaanmu itu, kenapa tidak? Ayah, ibu, apakah Selin bisa ikut bersama Mary? Maksudnya apa, Nak?
Saya ingin bergabung dengan Mary untuk menjadi seorang suster, Ayah. Apakah Selin sudah yakin dengan keputusanmu itu, Nak? Ya, saya sudah yakin, Ibu. Apapun yang Selin inginkan, kalau itu baik bagi Selin, akan kami kabulkan. Semoga Selin menjadi seorang suster yang baik dan disukai oleh banyak orang. Keesokan paginya, keluarga Beato Martin mengantar Selin menuju biara Karmelit untuk bergabung dengan Mary. Suster kepala menyambut dengan sukacita dan diterima dengan baik. Berjuanglah, Nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Pasti Selin bisa. Selin, berjuanglah nak, ayah selalu mendoakanmu. Ayah, Ibu, terima kasih atas doa restunya. Pada suatu malam, keluarga Beato berkumpul bersama. Ketika itu tiba-tiba ibunya berkata kepada ayah dan Pauline bahwa sakitnya semakin parah dan ibunya sudah punya firasat bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ibu, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah sudah membaik? Ayah, sakit saya sudah semakin parah. Saya titip anak-anak. Jagalah dan rawatlah mereka. Ibu, kenapa berkata seperti itu? Ibu pasti kuat. Bertahanlah untuk kami, Ibu. Pauline sayang, Ibu sudah cukup lama merasakan sakit. Bolehkah Ibu mengatakan sesuatu? Ya, Ibu, katakanlah. Saya akan mendengarkan. Pauline, Ibu sudah tidak kuat. Rasanya Ibu tidak akan lama lagi bersama kalian. Jagalah Teresia, sayangilah dia, jadilah ibu baginya. Ibu, tapi Pauline juga ingin masuk ke biara seperti kakak Mary dan kakak Selin. Anakku, ibu sangat bangga mendengarkannya. Tapi tunggulah Teresia sampai besar ya. Ya, Bu, saya janji akan merawat dan menjaga Teresia. Saat itulah ibunya meninggal karena penyakit kanker. Ayah, Pauline dan Teresia sangat sedih atas kepergian ibu yang sangat mereka cintai itu. Tetapi mereka tetap bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk ibu. Mereka pun percaya bahwa ibunya akan hidup damai bersama Bapa di surga dan akan selalu mendoakan mereka yang masih berziarah di dunia ini. Teresia kehilangan ibunya ketika dia masih kanak-kanak. Ketika itu, ayahnya memutuskan untuk pindah ke kota Lisyuk, di mana kerabat mereka tinggal. Pauline yang menjadi ibu kedua untuk Teresia. Karena itulah Teresia sangat kehilangan Pauline ketika Pauline memutuskan untuk tinggal di biara Karmel di Lisyuk. Ketika ia mendapat izin khusus dari Paus Leo ke-13, dia mendapatkan izin khusus karena pada saat itu usia Pauline masih 15 tahun. Teresia, boleh kakak mengatakan sesuatu, sayang? Katakanlah kakak. Teresia, sudah waktunya kakak untuk meraih impian kakak. Kakak ingin sekali menjadi seorang suster. Kak, jangan tinggalkan aku. Aku harus melakukannya. Sejak dahulu, aku ingin sekali menjadi suster. Teresia kan sudah besar, jadi tidak boleh cengeng lagi ya. Kan ada ayah akan menemani Teresia. Saya sudah anggap kakak seperti ibuku. Kak, jangan tinggalin aku, Kak. Teresia, memang akulah yang merawatmu. Kan sekarang Teresia sudah besar. Teresia harus bisa mandiri. Dan kakak pun akan meraih cita-cita kakak untuk menjadi seorang suster. Kakak akan tinggal di biara.
Setelah kepergian Pauline, Teresia sangat kehilangan. Hingga pada akhirnya, Teresia sakit. Mendengar Teresia sakit, semua kakaknya datang untuk mendoakannya. Cepat sembuh Teresia. Teresia, cepat sembuh ya. Teresia, cepat sembuh ya. Kami sudah datang untukmu. Dengar Teresia, kakakmu datang untuk menjengukmu. Terima kasih ayah sudah mengundang kakak-kakak pulang untuk menjengukku. Saat itulah semua keluarga Teresia berdoa bersama. Tiba-tiba patung Bunda Maria tersenyum kepada Teresia. Gadis kecil itu pun sembuh seketika. Kakak-kakaknya memeluk hangat Teresia sambil bersyukur. Saat itulah Teresia bangun dari tidurnya. Kakak, saya sembuh. Bunda Maria menyembuhkan saya. Terima kasih Bunda Maria. Teresia sudah sembuh. Terima kasih kakak atas doa-doa. Teresia sudah sembuh. Akhirnya mereka pun kembali ke biara dengan bersuka cita karena Teresia sudah sembuh. Arah hidup Teresia telah nampak. Nasihat ayahnya dan renungannya tentang cita-citanya itu telah mengubah diri Teresia. Pada umur 14 tahun, Teresia melamar menjadi suster. Pada keesokan harinya, ayahnya mengantar Teresia ke biara. Suster, saya ingin menjadi suster. Kamu masih terlalu kecil untuk menjadi suster Teresia. Saya tidak mau mengambil resiko. Suster jangan khawatir, saya bisa kok. Teresia, untuk kali ini maaf saya menolakmu. Mendengar penolakan dari suster kepala, Teresia tidak putus asa. Dia bersama ayahnya pergi menghadap Bapak Paus di Roma. Ia meminta izin khusus dari Bapak Suci. Bapak Suci menerima permohonan Teresia. Teresia menjadi suster pada usia 15 tahun sebagai suster Karmelit di kota Lisieux, Perancis. Pada usia ke-15 tahun, Teresia mencoba untuk melamar ke suster kepala. Suster, masih ingat dengan saya? Ya, kamu Teresia yang dulu kan? Bagaimana kabarmu, Nak? Baik, suster. Suster, Teresia mau menjadi suster. Teresia, kamu masih terlalu kecil untuk menjadi seorang suster. Suster, saya kesini sudah membawa surat izin dari Bapak Uskup. Apakah suster mau menerima saya? Teresia, dengan surat izin ini saya menerimamu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih, suster. Suster, saya serahkan putri saya kepada suster. Terima kasih Pak, saya akan mendidik putri Bapak dengan penuh kasih. Ayah jangan khawatir ya, Teresia pasti bisa. Teresia putriku, ayah selalu mendoakan yang terbaik bagi Teresia. Semoga Teresia menjadi suster yang baik, murah hati, dan pendoa bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Ayah, jangan lupa jaga kesehatan ya ayah. 3 tahun setelah mengikuti pendidikan menjadi suster, akhirnya Teresia mengucap kaul di depan Bapak Paus. Bapak Paus dan hadirin sekalian, hari ini hari yang berbahagia untuk kita semua. Suster Teresia akan bergabung menjadi anggota kami dan menjadi mempelai Kristus. Suster Teresia, apakah suster sudah siap dan yakin dengan keputusanmu untuk menjadi mempelai Kristus? Dengan bantuan Roh Kudus, saya yakin. Suster Teresia, silakan mengucapkan janji. Di hadapan Tuhan Yesus, Bunda Maria, Bapak Uskup, Suster Kepala, dan saudara-saudari, saya akan berjanji akan menjadi suster yang taat
dan miskin dan menjadi mempelai Kristus untuk selama-lamanya. Profesiat Suster Teresia. Profesiat dan selamat bergabung dengan kami. Setelah menjadi suster, Teresia sangat sedih karena begitu banyak orang menyakiti hati Yesus dan menolak untuk bertobat. Meskipun penuh penolakan, dia tak gentar untuk mempertobatkan mereka. Dia selalu mendoakan mereka agar hatinya melunak, menerima Yesus sebagai penyelamat. Untuk mengobati hatinya yang penuh luka, akhirnya Teresia menulis buku dengan judul Kisah Suatu Jiwa. Banyak orang yang membaca buku Teresia dan banyak orang yang bertobat. Teresia selalu mengajarkan cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Banyak orang yang berdatangan ke biara untuk bertemu dengan Suster Teresia. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Saat ini Suster Teresia sedang sakit dan tidak bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mendengar kabar dari suster kepala, mereka pergi satu persatu sampai habis. Saat itu juga penyakit Teresia semakin parah. Suster, saya minta izin untuk bertemu dengan ayah dan kakak-kakak saya. Baik Suster Teresia, saya akan memanggil ayah dan kakak-kakakmu. Setelah kedatangan ayah dan kakak-kakaknya, Teresia menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat senyuman yang cantik seperti bunga mawar yang sedang mekar di wajah Teresia. Ketika pemakaman, banyak taburan bunga mawar merah di atas makamnya. Manis, tadi anak-anak sudah menyaksikan cerita tentang Santa Teresia. Semoga anak-anak bisa mengingat bagaimana jalan ceritanya ya. Sampai ketemu dengan cerita yang selanjutnya. Dadah, terima kasih.